Perkenalkan, nama saya Nurina Nasution SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Dan saat ini saya sedang mengajar di TK Swasta Islam Terpadu Al-Khalis di Jalan Rawe 1 nomor 26A Komplek Ruko MU City, Gria Martubung, Medan Labuhan, Kota Medan. Pada kali ini saya akan menceritakan praktik baik atau best practice saya dalam menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Dan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan anak mengenal angka melalui media yang bersumber dari bahan bekas pada anak usia 4-5 tahun. Adapun situasi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah kemampuan mengenal angka anak yang belum berkembang dengan baik. Anak bisa melafalkan angka secara berurutan, akan tetapi belum mengenal lambang bilangannya. Minat anak yang masih rendah dalam proses pembelajaran ini. Mengapa praktik ini sangat penting untuk saya bagikan? Karena praktik ini diharapkan memotivasi diri saya dan sebagai referensi bagi orang lain. Karena tidak menutup kemungkinan adanya masalah yang sama terjadi pada rekan-rekan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik anak usia dini. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai seorang guru memiliki peran penting dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini dengan menggunakan media yang tepat dan model pembelajaran inovatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Adapun tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah media dan kegiatan bermain yang disiapkan kurang menarik, juga pemilihan metode dan model pembelajaran yang kurang tepat. Hal ini berdampak pada kurangnya motivasi belajar anak sehingga kemampuan mengenal angka pada anak masih rendah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melibatkan beberapa pihak yaitu guru, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, serta dukungan dari orang tua yang sangat luar biasa. Aksi. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu strategi yang dilakukan dalam pemilihan media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan tema dan subtema materi. Di sini, saya memilih media menggunakan bahan bekas yang banyak tersedia yaitu kardus, tutup aqua bekas, jepitan kayu. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya, mempersiapkan alat bahan. Setelah itu, saya membuat alat permainan edukatif tersebut. Dalam proses pelaksanaan, di sini saya melakukan evaluasi, melaksanakan penilaian seiring dengan kegiatan pembelajaran sesuai indikator yang hendak dicapai, dan saya juga melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar dicapai dan memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, saya juga melibatkan kepala sekolah serta guru yang memberikan motivasi dan bersedia membantu dalam proses kegiatan. Adapun sumber daya yang diperlukan untuk pembuatan media pembelajaran ini yaitu melihat berbagai referensi dari aplikasi Pinterest dan Facebook, sedangkan pelaksanaannya diperlukan proyektor, laptop, speaker, dan bahan bermain anak. Refleksi hasil dan dampak. Dampak aksi dari langkah-langkah yang saya lakukan adalah 1. Meningkatnya kemampuan anak dalam mengenal angka. 2. Mampu menumbuhkan semangat serta ketertarikan anak untuk belajar.
3. Anak menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 4. Suasana belajar lebih menyenangkan. 5. Nilai atau hasil belajar anak meningkat. Hasil dari tantangan yang sudah saya lakukan adalah hasil yang diperoleh cukup efektif karena membuat anak lebih termotivasi, bersemangat, dan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, sehingga mendapat respon positif dari kepala sekolah dan guru terhadap aksi yang telah dilakukan. Kerjasama yang baik dari kepala sekolah, guru, antusias peserta didik, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan aksi adalah faktor keberhasilan dalam sebuah aksi. Dan strategi yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah 1. Suasana belajar di kelas menjadi lebih menyenangkan karena semua anak terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Setiap anak juga meningkat dalam kemampuan mengenal angka dan bersosialisasi dengan temannya. 2. Seorang guru juga harus selalu mengembangkan dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi terkini dan selalu membuat inovasi-inovasi pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri dalam kemajuan proses belajar mengajar baik dari segi model, metode, media ajar, dan lainnya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan.